wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, khususnya pelajar SMA Sederajat kelas 11. Nah, pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu belajar tentang teks cerpen yang berfokus pada menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mencakup dua hal. Yang pertama 3.9, di mana peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dengan tepat. Yang kedua 4.9, di mana peserta didik mampu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan kreatif dan juga inovatif. Berbicara mengenai cerpen, apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sudah membaca cerpen? Jika iya, ketika kalian sudah membaca cerpen, apa manfaat yang kalian dapatkan? Nah, ketika membaca sebuah karya sastra apapun itu, tidak hanya hiburan saja yang bisa kalian dapatkan, namun di dalam sebuah cerpen itu terkandung sejumlah manfaat atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai apa itu cerpen. Apakah kalian sudah tahu apa itu cerpen? Ya, cerpen itu cerita pendek, namun tidak hanya fokus kepada akronim itu saja, namun definisi atau pengertian cerpen itu sendiri yaitu adalah cerita yang dibaca hanya sekali duduk dan biasanya itu bersifat rekaan, hayalan, bersifat imajinasi yang berisi masalah tunggal yang dialami oleh para tokoh. Selanjutnya, ada istilah atau ada pengertian lain menurut KBBI di mana cerpen itu adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Nah, selain itu ada para ahli yang berpendapat yaitu Sutardi yang menyatakan bahwa cerpen itu adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya itu terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur tertentu. Jadi menurut Sutardi itu di dalam cerpen terkandung satu konflik yang dialami oleh tokoh begitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih bahwasannya cerpen itu adalah salah satu genre sastra prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak saja begitu. Nah, tadi kan sudah paham ya apa itu cerpen. Nah, jadi selanjutnya ciri-ciri cerpen yang membedakan dengan karya sastra yang lain itu terdiri dari beberapa ciri ya. Yang pertama itu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua itu memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga itu kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya itu mengambil kehidupan sehari-hari begitu. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen yang dikisahkan itu hanyalah intinya saja begitu. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaian begitu. Nah, yang keenam,
Pemilihan katanya itu sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk bisa memahami. Jadi meskipun dalam cerpen itu menggunakan bahasa sastra, namun bahasanya itu sederhana dan bisa dimengerti oleh para pembaca begitu. Nah, yang kedelapan itu bersifat fiktif belaka. Artinya itu tidak fakta ya. Maksudnya itu tidak bersifat fakta begitu. Hanya imajinasi para pengarang begitu. Nah, yang kesembilan itu menceritakan satu kejadian saja yang menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Selanjutnya yaitu membacanya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi hanya sekali duduk saja sekitar 10 sampai 30 menit saja. Dan yang terakhir itu memberikan pesan dan kesan yang mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut begitu. Jadi, ketika kita membaca sebuah cerpen, jika ending cerpen itu menyedihkan, mesti kita terbawa, mesti kita merasakan kesedihan dan ikut menangis begitu. Ketika endingnya itu happy, kita akan merasa bahagia dan terlarut dalam alur cerita tersebut begitu. Nah, jadi yang membedakan cerpen dan juga novel itu terikat dengan kosakata yang ada di dalamnya. Jika 500 sampai 10.000 kata dan itu tidak lebih, itu termasuk ke dalam cerpen. Nah, jika lebih dari 10.000 kata, itu bukan lagi ranahnya cerpen, namun lebih mengarah kepada novel begitu. Nah, selanjutnya tentang unsur pembangun teks cerpen. Mungkin dari SD, SMP hingga sekarang kita belajar cerpen, kita tidak asing lagi mengenai unsur yang ada dalam sebuah teks cerpen. Itu ada dua macam. Yang pertama itu ada unsur intrinsik cerpen. Artinya unsur yang mendukung cerpen itu dari dalam. Artinya secara tersirat ada dalam cerpen tersebut. Sebaliknya, unsur ekstrinsik cerpen itu membangun cerpen itu dari luar, jadi secara tersurat begitu. Berbicara mengenai unsur intrinsik sebuah cerpen, itu ada 7 macam ya. Yang pertama itu ada tema, yang kedua itu ada penokohan, yang ketiga itu ada alur, yang keempat itu ada latar, yang kelima itu ada gaya bahasa, yang keenam itu ada sudut pandang, dan yang ketujuh yaitu ada amanat. Jadi bisa disingkat atau diakronimkan menjadi TPA Laga Sunat begitu, biar kita lebih mudah mengingatnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama itu latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Di mana dalam suatu cerpen itu terkandung beberapa nilai-nilai yang ada, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai kebudayaan, nilai politik, nilai kesantunan, dan lain sebagainya. Nah, jadi biar kita lebih baik lagi untuk mengingat dan mempelajari, mari kita ulas bersama. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema yaitu kita harus membaca isi cerpen itu terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan sebuah tema begitu. Jadi tema itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tema pokok dan yang kedua tema tambahan. Selanjutnya penokohan atau tokoh. Apakah kalian sudah tahu bedanya tokoh dengan penokohan? Nah, jadi kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu adalah sifat dari tokoh tersebut begitu. Nah, berbicara mengenai tokoh itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama tokoh utama dan yang kedua tokoh pendukung. Jika kita berbicara mengenai penokohannya itu ada 3 macam. Yang pertama itu tokoh protagonis. Artinya tokohnya itu baik, memiliki sifat baik, dermawan, bijaksana, tidak egois,
dan lain sebagainya. Yang kedua itu tokoh antagonis, tokoh yang jahat, artinya tokoh itu memiliki sifat egois, angkuh begitu. Dan yang ketiga tokoh campuran, tokoh antara tokoh protagonis dan juga antagonis begitu. Yang ketiga itu ada alur. Alur itu dalam cerpen dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Jika berbicara mengenai tahap-tahap alur yang terjadi dalam cerpen itu ada 5 hal. Yang pertama itu tahap pengenalan, yang kedua itu tahap kemunculan konflik, yang ketiga itu tahap konflik memuncak, yang keempat itu ada tahap konflik menurun, dan yang terakhir itu ada tahap penyelesaian. Selanjutnya yaitu ada latar. Di dalam latar itu ada 3. Yang pertama itu ada latar tempat, selanjutnya ada latar waktu, dan yang terakhir ada latar suasana. Selanjutnya juga ada gaya bahasa deskriptif, gaya bahasa naratif, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada sudut pandang. Sudut pandang dalam sebuah cerpen itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama atau akuan, dan yang kedua ada sudut pandang orang ketiga atau diaan. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu adalah pelajaran atau hal-hal yang bisa kita tarik kesimpulan ketika kita membaca sebuah cerpen begitu. Jadi amanat itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut begitu. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen itu terkandung nilai-nilai kan ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada nilai moral yang berkaitan dengan tingkah laku kita dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada nilai sosial berhubungan dengan norma kemasyarakatan. Yang ketiga itu ada nilai budaya yang mencakup tentang kebudayaan yang ada di sekitar. Yang keempat itu ada nilai politik. Yang terakhir itu ada nilai agama yang berkaitan dengan kepercayaan kita kepada sang holik atau sang pencipta begitu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai struktur teks cerpen. Yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Jadi kita itu menceritakan tentang tokohnya bagaimana, tentang tokohnya itu siapa, alurnya tuh bagaimana, tempatnya itu di mana begitu. Yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga itu ada menuju pada adanya konflik. Jadi mulai terjadi konflik begitu. Yang keempat itu ada puncak konflik. Jadi konflik itu mengalami permasalahan yang cukup kompleks, cukup serius begitu. Lalu ada penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut begitu. Jadi struktur dari teks cerpen itu berbentuk begini. Jadi dari mulai datar, memuncak, baru turun lagi begitu. Nah, jadi itu ya terkait dengan struktur teks cerpen. Selanjutnya, biar pemahaman kita tambah semakin bisa begitu mempelajari unsur intrinsik cerpen, mari kita analisis unsur cerpen berjudul Tragis karya Ahmad Tohari. Saya bacakan ya terlebih dahulu. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min.
Ku cari kau di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang membeling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Begitu penggalan cerpen tersebut. Mari kita analisis bersama. Jadi, tema dalam cerpen tersebut berjudul kritik sosial. Mengapa kritik sosial? Dikarenakan dalam percakapan antara Pak Pamong dan Karyamin terdapat unsur kritik sosial terhadap sistem pengumpulan dana untuk membantu orang-orang di Afrika yang dipandang tidak adil dan memaksa. Pak Pamong menegaskan bahwa Karyamin adalah satu-satunya yang belum berpartisipasi dalam pengumpulan dana tersebut dan menyalahkan Karyamin atas ketidakmampuannya membantu orang lain. Kritik sosial dapat dianggap sebagai tema karena hal ini mempertanyakan nilai-nilai dan tindakan yang dianggap benar dalam suatu masyarakat. Yang kedua, itu ada penokohan atau tokoh. Tokohnya itu Karyamin dan Pak Pamong. Selanjutnya itu ada alur, di mana alur dalam cerpen tersebut alur maju ya. Yang keempat itu ada latar, latarnya itu latar waktu. Latar waktunya itu siang hari dan latar tempatnya itu pangkalan batu. Yang kelima itu ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa itu menggunakan majas ironi, yaitu menagih bantuan pada rakyat miskin. Di mana ironi itu terlihat dari keadaan Karyamin yang sebenarnya ingin pulang karena merasa tidak bisa membantu. Namun ketika dia bertemu dengan Pak Pamong, dia dianggap menghindar dan belum berpartisipasi dalam setoran dana Afrika, yang menunjukkan bahwa Karyamin sebenarnya memikirkan hal-hal daripada berpartisipasi dalam acara tersebut. Majas ironi digunakan untuk menyoroti perbedaan antara apa yang dikatakan atau terlihat dengan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Selanjutnya sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga ya, karena menggunakan tokohnya itu penamaan orang, jadi sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu amanatnya. Jadi amanat yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya bersikap baik terhadap rakyat miskin, jangan menambah penderitaan. Jadi ketika meminta suatu sumbangan, jangan memaksa ya, lihat dulu kondisi yang ada. Kan Pak Karyamin tadi kan orang miskin, tiba-tiba dimintakan sumbangan, terus Pak Pamong tuh kayak memaksa begitu. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kalian dan daya serap ilmu pengetahuan semakin luas untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.